فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini datang dari Jawa Timur ya. Konco-konco tarekoh Jawa Timur. Jadi pertanyaannya ini tarekoh banget. Biasanya yang ahli menjawab pertanyaan model begini adalah orang-orang ahlu tarekoh ya, kalau orang nggak paham tarekoh ya di samping nggak bisa jawab juga paling-paling diponis nggak benar gitu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya begini. Pertama, pertanyaannya itu apa nama kita semasa dalam ilmu Tuhan? Kedua, pertanyaannya apa nama kita semasa dalam ilmu Allah? Yang ketiga, pertanyaannya apa nama kita semasa dalam ilmu Muhammad? Dan keempat, pertanyaannya apa nama kita semasa dalam ilmu Adam? Nah, ini kan pertanyaan orang tarekoh ya. Kalau soal dalil sih ada dalam Al-Quran, cuman dalil itu butuh pentadaburan yang lebih dalam. Kadang-kadang orang-orang yang ahlu syariat itu kalau ada sebuah amalan yang ditanyakan apa dalilnya, maksudnya apa dalilnya, mana perintah Allah untuk melaksanakan satu ibadah tersebut, atau mana perintah Rasulullah atau hadis ya, atau contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kembali kita sedikit kepada keterangan yang terdahulu. Ilmu itu ada dua, ada ilmu yang diamalkan, ada ilmu yang diilmui atau dia yakini. Kalau ilmu yang diamalkan itu adalah ilmu syariat. Nah, kalau kita mengamalkan satu syariat, satu amalan, kita harus tahu dulu apa itu hukumnya amalan itu, wajib, sunnah, atau apa. Kemudian kita harus tahu bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ya, kayak sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, ya, simpan pinjam, gadai menggadai, nikah kawin, cerai, dan seterusnya. Itu ilmu yang diamalkan. Nah, kalau kita mengamalkan ilmu itu, kalau kita mengamalkan perintah-perintah itu, syariat itu harus pakai ilmu. Nah, kalau nggak pakai ilmu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Syaratnya harus ada ilmunya. Dan Nabi juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat wajib, sangat fardu. Bukan hanya fardu, tapi sangat fardu, sangat penting bagi setiap orang Islam, baik laki-laki
ataupun perempuan. Karena ilmu amal yang tanpa diilmui itu sia-sia dan tidak diterima. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Nah, kalau yang ditanyakan ini ilmu yang diilmui hanya untuk sekedar diyakini saja, ya, diyakini supaya keyakinan kita naik dari taklid ke ilmu yakin, dari ilmu yakin ke hakul yakin, dari hakul yakin kepada kamalul yakin. Jadi memang keyakinan orang itu di dalam meyakini kemahakuasaan Allah itu nggak sama. Ada yang di bibirnya saja, ada yang di akalnya saja, ada yang tembus kepada hati dan rasanya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jadi kembali kita kepada pertanyaan jamaah ini, konco-konco tarekoh dari Jawa Timur nih yang nanya untuk menjaga kode etik. Saya tidak sebutkan namanya. Apa nama kita semasa dalam ilmu Tuhan, atau semasa Tuhan itu belum bernama Allah, ya. Jadi baru dia. Makanya kalau kita belajar ilmu nahu itu ada domir hu, ha sama waw itu hu. Hu itu artinya dia. Dia siapa? Dia yang ditanyakan tadi itu. Apa nama kita di saat di dalam ilmunya Tuhan? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Adapun nama kita di saat itu adalah hayat. Ya. Alamnya disebut alam kudus. Kalimatnya Allahu. Maka ada sebagian tarekoh itu yang urutan zikirnya itu sampai ke Allahu, ya, Allah hidup. Artinya yang hidup waktu itu, yang ada waktu itu cuma Allah. Selain daripada Tuhan waktu itu nggak ada, karena Tuhan belum menciptakan apapun. Dia berada dalam kesendiriannya. Dia belum ada namanya, ya. Nama itu kan untuk panggilan, ya. Kalau nggak ada yang manggil ya nggak usah diberi nama, kan gitu. Tuhan, Tuhan yang menciptakan segala yang tercipta. Jadi segala yang tercipta itu namanya makhluk. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ini yang pertama. Apa nama kita di dalam ilmunya Tuhan? Nama kita adalah hayat. Alamnya disebut alam kudus. Kalimatnya Allahu, 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 Allahu. Ini yang dikatakan dengan tanazul naik, ya. Yang ada cuma Tuhan tadi itu. Selain Tuhan waktu itu nggak ada. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ya, secara sekilas gitu ya. Kalau ingin keterangan yang mendetil ya tanya sama gurunya masing-masing, ya. Makanya kita dalam mengamalkan satu amalan itu harus ada gurunya, harus ada mursyidnya. Nggak boleh sembarangan. Kalau kita berjalan tanpa guru, kita akan mudah disesatkan oleh iblis dan setan. Bahkan iblis dan setan itu akan menjadi gurunya orang yang nggak punya guru.
Salah satu yang daerah yang sering dikuasai oleh iblis dan setan itu adalah akal. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di akal kita itu sering kemasukan ruh tamyiz. Makanya sering orang ngomong kesetanan. Ya, di saat orang sudah tidak bisa berpikir secara bersih, secara sehat, nah itu menunjukkan bahwa akalnya itu udah kemasukan setan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian pertanyaan seterusnya, apa nama kita sewaktu dalam ilmu Allah? Nah, ini ada yang nanya juga loh, kok ada Tuhan, ada Allah? Allah itu adalah nama Tuhan. Kalau kita ditanya begini, siapa Tuhanmu? Jawabannya yang benar adalah Tuhanku adalah pencipta segala yang tercipta. Siapa namanya? Baru dijawab Allah. Siapa yang kita ibadahi? Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sucikan? Tuhan yang bernama Allah. Karena ada juga Tuhan yang lain yang namanya nggak Allah, yang ikut-ikutan ngaku-ngaku jadi Tuhan atau dipertuhankan. Yang bersangkutan nggak pernah ngomong kalau dia Tuhan, tapi dipertuhankan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, apa nama kita semasa dalam ilmu Allah? Nama kita adalah Nur Hayat. Nur Hayat, alamnya alam malakut, kalimatnya Hu Allah, ya, turun dari zat ke asma. Hu Allah, ini tanazul turun. Hu Allah, hidupnya Allah. Hidup yang kita pakai ini bukan hidup kita, hidupnya Allah. Makanya Nur Hayat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, nanti soal dalil nanti ya, kita akan bacakan dalilnya nanti ya. Kalau ada, biasanya tunjukkan kepadaku dalilnya, hadis atau hadis, ayat atau hadis. Insyaallah nanti ditunjukkan. Cuman kalau udah ditunjukkan jangan ngeyel gitu ya, nong teriak-teriak, patangkanlah hadisnya. Itu didatangkan, datangkanlah hadisnya. Repot ini, sulit kalau ngomong sama orang yang nggak mau paham. Nggak mau, dia bukan nggak paham tapi nggak mau. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, setelah itu pertanyaan yang ketiga, apa nama kita di dalam ilmu Muhammad? Ya, di dalam ilmu Muhammad. Jadi dalam ilmu Tuhan, dalam ilmu Allah, dalam ilmu Muhammad, ini urutannya kan. Zat, ya, sifat, apa, zat, kemudian turun ke bawah, turun lagi ke bawah. Apa nama kita di dalam ilmu Muhammad? Nama kita adalah rohani. Kalimatnya apa? Illallah. Alamnya disebut alam apa? Yaitu alam
Malik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi di dalam ilmu Muhammad itu kan artinya terpuji ya. Sebenarnya itu adalah sifat daripada sifat-sifat yang terpuji gitu. Jadi hakikat Muhammad ini bisa juga disebut dengan a'yan sabitah atau insan hakiki atau diri yang sebenar diri. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian turun ke bawah. Apa nama kita di dalam ilmu Adam atau ayang kharajiyah? Nama kita waktu itu adalah Nur Tufah ya, alamnya alam misal. Kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sengaja tidak terangkan secara terperinci gitu ya, takut kepleset. Bagi Anda yang memang ingin mengetahuinya lebih jauh, lebih dalam, ya bergurulah, carilah guru ya, di tempat masing-masing. Pelajari sering-sering bersama gurunya. Jadi kalau di YouTube ini, kalau kita terangkan secara terperinci kurang tepat ya, karena ini dilihat oleh banyak orang. Ya bagi mereka yang sudah punya dasar tentang itu mungkin bisa paham, mengangguk-angguk. Tapi kalau bagi mereka yang baru kedengaran, nanti keluar fitnah. Ya, dibilang beginilah, dibilang begitulah, dan seterusnya. Akhirnya jadi masalah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi dalam ilmu Adam, nama kita adalah Nur apa tadi? Nur Tufah ya. Kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah ini disebut juga dengan zikir kulli jasad. Itulah kenapa orang di saat berzikir la ilaha illallah ini tubuhnya bergoyang-goyang. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya goyangnya sekedarnya aja, jangan berlebih-lebihan. Wah, jangan begitu juga ya. Ya, kalau kata orang Jawa ya ngono ya, tapi ya jangan ngono-ngono nemen-nemen ya. Jangan over ya, ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, ada yang tarik dari pusat la ilaha illallah. Itu metode cara ilmunya zikir ya. Tentu yang berhak menjelaskan ini ya guru di tempat Anda belajar ya, minimal mentalkin Anda sebelum berzikir, menunjukkan caranya ya. Makanya terkadang ya, zikir-zikirnya orang tarekah itu ya, itu ada tingkatan-tingkatannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini alam Adam. Nah, ini namanya ilmu Adam. Dalam ilmu Adam kalimatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik ke ilmunya Muhammad. Illallah, 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 illallah. Naik ke ilmunya Allah.
Allahu, 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 Allah. Naik ke ilmunya, naik ke dalam ilmunya Tuhan. Allahu, Allahu. Nah, ketemunya nanti hu. Apa sih maksudnya hu itu apa sih? Hu itu dia. Dia siapa sih? Ya dia yang Anda tanyakan, dia yang menciptakan segala sesuatu yang diciptakan. Kok dipanggil hu sih? Dia belum punya nama waktu itu. Nah, jadi dia aja nggak ada namanya. Nah, dia aja. Nah, setelah dia punya nama, baru Allah. Allah itu nama daripada Tuhan, pencipta, pengatur, penentu segala yang tercipta. Jadi dalam hidup ini kita nggak usah terlalu khawatir ya. Hati-hati boleh, ikhtiar harus, usaha silahkan ya, tapi ingat jangan sampai kita kehilangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan, Anda bisa lihat nanti di dalam surah At-Taubah ya, ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah hai Muhammad, apa yang harus dikatakan? Katakanlah tidak akan menimpa sesuatu pun, tidak akan menimpa sesuatu pun kepada kami kecuali apa-apa yang telah Allah tulis sebelumnya untuk kami. Ini ilmu yang diyakini, yakin kita ya. Kalau soal ikhtiar, soal usaha itu kan soal untuk mendapatkan poin. Kita di dunia ini kan mengumpulkan bekal ya. Mengumpulkan bekal, ibarat orang pergi berniaga ke pasar. Ke pasar itu kita kan cari bekal untuk dibawa pulang ya. Makanya kalau sampai di pasar ya, kalau kerja ya kerja, dagang ya dagang. Jangan di pasar cuma nongkrong doang, ngabisin umur, nongkrong ngabisin umur, ketawa nggak jelas. Sampai kapan yang model begitu tuh akan berakhir? Ya, ke pasar ya berniaga, dagang apa. Nah, sebagian hasilnya dinikmati di pasar. Kalau perut lapar ya sarapan, nanti juga kalau enggak juga kena emah. Tapi sebagian besar hasilnya dibawa pulang. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kita ke atas dunia ini cari bekal. Itulah perlunya kita ikhtiar, usaha. Sholat 5 waktu jangan sampai diremehkan. Mentang-mentang udah ngerti Tuhan nggak mau sholat. Nah ini keliru. Wah saya sholat saya udah nggak kayak begitu. Lo kayak apa sholat ente? Nabi Muhammad aja sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Kok kita yang banyak dosa, banyak maksiat udah nggak sholat dengan alasan udah sampai. Justru kalau udah sampai itu sholatnya luar biasa. Karena syariat itu hakikat itu syariat. Tidaklah dikatakan syariat orang yang tidak berhakikat. Tidaklah dikatakan hakikat orang yang tidak bersyariat. Bagaimana Anda mau sampai ke Allah kalau nggak mau berusaha untuk sampai kepadanya? Ya mungkin, nggak sholat kok sampai ke Tuhan. Nah, bukan ke Tuhan, nanti malah ke hantu perginya. Akhirnya sama hantunya diajarin yang aneh-aneh. Ya. Kadang-kadang orang-orang ahlus syariat melemparkan stigma kalau orang ahli ilmu hakikat atau kebatinan itu sesat itu di sini. Ya.
giliran begadang semalam, subuh enggak, repot ya. Jadi harus seimbang antara batin dengan zohir, seimbang. Nah, supaya seimbang apa, kedua-duanya diurus, jangan zohir doang, batinnya juga diurus. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi itu sekedar jawaban pertanyaan jamaah tadi yang mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau kurang puas jawabannya, kurang pas atau kurang apa, Anda tanyakan kepada gurunya masing-masing. Jadi kalau masalah dalil tadi ya, yang pertama, semasa kita dalam ilmu Tuhan. Dalilnya wa huwa ma'akum innama kuntum. Semasa kita dalam ilmu Muhammad, dalilnya adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Semasa dalam ilmu Allah ya, dalam ilmu Muhammad dalilnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan dalam semasa ilmu Adam dalilnya wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Itu dalilnya, itu Quran itu ya. Nanti Anda cari sendirilah ya. Kalau ingin tahu Anda cari sendiri. Kenapa saya kemukakan dalilnya? Supaya tidak melontarkan komentar atau persepsi yang seolah-olah seolah-olah menganggap enteng. Nanti kalau Anda menganggap enteng, akhirnya masuklah yang namanya roh tamyiz atau iblis, masuklah kesombongan.